Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Catatan Kena. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran menurut 3 para ahli. Para ahli yang pertama yaitu Arisandi, lalu ahli yang kedua yaitu Sumarno, dan satu lagi yaitu Asnawir Muhammad Bashiruddin. Para ahli yang pertama yaitu Arisandi. Pada tahun 2011, Arisandi mengatakan bahwa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut pandang siswa, sebab sering media digunakan hanya dilihat dari sudut pandang guru. Misalnya, ketika guru tidak menguasai materi pembelajaran, akhirnya guru menggunakan media OHT. Nah, sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan media pembelajaran, melainkan seluruhnya persis seperti koran. Selanjutnya kita akan membahas menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Sumarno pada tahun 2011. Beliau mengatakan bahwa penggunaan media harus dipertimbangkan kecocokan ciri pada saat karakteristik materi pembelajaran yang akan disajikan. Nah, penggunaan media ini harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar ketika di kelas. Misalnya, pembelajaran diskusi, pembelajaran mandiri, ini semuanya harus dipersiapkan dengan sebegitu matang. Dengan seperti ini, kelancaran dalam proses pembelajaran itu dapat mengurangi waktu ketika belajar. Lalu, menurut pendapat Asnawir Muhammad Bashiruddin, beliau mengatakan bahwa dalam meningkatkan mutu prinsip-prinsip yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang bagian yang integral dari fungsi sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi untuk tambahan yang digunakan dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu saja. Lalu yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru hendaknya benar-benar menguasai teknis-teknis dari media pengajar yang digunakan. Yang keempat yaitu guru harusnya memperhitungkan untung ruginya memanfaatkan suatu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan media pengajaran harus organisir secara sistematis. Dan yang terakhir, jika pokok bahasa memerlukan lebih dan macam media, maka guru memanfaatkan multimedia untuk sistem belajar mengajar. Jadi, dari beberapa pendapat, dari pendapat Arisandi, lalu Sumarno, dan terakhir yaitu Bapak Asnawi, bahwa media belajar adalah hal yang terpenting dalam kegiatan belajar mengajar untuk menunjang sistem pembelajaran kepada siswa-siswa agar siswa tersebut dapat memahami apa yang disampaikan guru ketika dalam proses belajar. Terima kasih, saya Sofia dari Prodi PBS IPA C. Selamat menonton dan jangan lupa